Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali bersama pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau biasa kita sebut dengan TIK. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai bab 2, yaitu memodifikasi tulisan. Nah, jika di bab 1 kalian sudah dikenalkan apa saja ikon-ikonnya, kali ini kita akan belajar tentang langkah-langkahnya. Ya, baik. Baik, di pelajaran kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu mengubah jenis dan gaya tulisan. Kemudian membuat bullet dan numbering, selanjutnya membuat header and footer. Selanjutnya belajar membuat bingkai atau page border. Selanjutnya mengatur alignment. Selanjutnya membuat nomor halaman atau page number. Baik. Pertama-tama kita bahas dulu ya bagaimana mengubah jenis dan gaya tulisan. Nah, untuk mengubah jenis dan gaya tulisan itu kita bisa menggunakan icon font ya. Jadi icon font itu yang gambarnya seperti itu ya. Atau ikonnya seperti itu, posisinya ada di tab home. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Baik, pertama kita blok tulisan yang akan dirubah. Nah, kemudian kita pilih ikon panah pada ikon font. Bisa kita lihat ya, tanda panahnya di situ di sebelah kanannya. Nah, kemudian kita pilih jenis huruf. Di sini kita bebas memilih huruf mana yang akan kita gunakan. Kemudian kita akan belajar mengubah ukuran huruf. Nah, di mengubah jenis dan gaya huruf ini kita juga akan belajar bagaimana langkah-langkah mengubah ukuran hurufnya atau font size-nya. Jadi jenis huruf itu font, kalau ukuran huruf itu font size. Nah, yang mana ikonnya? Ikonnya itu yang ini ya. Ada ukuran 11, kadang 12 di sini tergantung kita maunya berapa. Nah, baik. Bagaimana langkah-langkahnya? Baik, yang pertama kita blok tulisan yang akan diubah ukurannya. Kemudian kita pilih ikon panah pada ikon font size. Nah, selanjutnya adalah kita pilih ukuran hurufnya. Nah, di sini kita bebas. Kalian bisa melihat di halaman 21. Di situ kalian bebas. Misalnya pada gambar 2.7 di situ dia memilih 48. Nah, itu berarti ukuran hurufnya adalah 48 pt. Ya, baik. Selanjutnya kita akan membuat tulisan tebal. Nah, bagaimana cara menebalkan tulisan? Ya, kita bisa mengubahnya menjadi tebal dari yang lain. Baik. Kita menggunakan icon bold ya. Nah, caranya yaitu pertama blok tulisan yang akan diubah gayanya. Selanjutnya pilih icon bold pada tab home. Nah, untuk membuat tebal tulisan ini kita juga bisa menggunakan tombol shortcut yaitu CTRL plus B. Nah, bagaimana cara menekannya? Kita tinggal tekan saja pada keyboard kita tombol CTRL, kemudian tanpa dilepas sambil menekan kita tekan juga huruf B-nya, maka tulisan kita akan menjadi tebal. Tapi jangan lupa sebelum kita menekan shortcutnya kita blok dulu tulisan yang akan ditebalkan. Baik, selanjutnya memiringkan tulisan. Nah, bagaimana memiringkan tulisan? Ya, kurang lebih sama seperti menebalkan tulisan. Kita blok dulu semua ya. Kemudian kita pilih ikon italic pada tab home. Bedanya saja ketika kita mau menebalkan kita menggunakan ikon bold, ketika kita mau memiringkan kita menggunakan ikon italic ya. Untuk shortcutnya kita bisa menggunakan CTRL plus I ya. Jadi kalau bold itu B, kalau italic itu I ya. Selanjutnya kita akan membuat tulisan bergaris bawah ya, ikonnya seperti itu.
icon underline namanya. Baik, langkah-langkahnya sama seperti menebalkan, memiringkan. Kita tinggal blok tulisan yang akan diubah gayanya. Kemudian kita pilih icon underline ya. Jangan lupa icon-icon ini atau icon gaya tulisan ini atau font style ini kita bisa dapatkan di tab home ya. Baik, untuk shortcutnya kita bisa menggunakan CTRL plus U ya. Selanjutnya kita coba membuat tulisan berwarna. Nah, untuk tulisan berwarna kita bisa pertama-tama blok tulisan yang akan diubah warnanya. Kemudian kita pilih icon panah pada font color pada tab home. Nah, di sini ikonnya seperti ini. Nah, seharusnya di sebelah kanan ini ada lagi icon panahnya. Ketika kalian menekan icon panahnya, maka akan muncul bermacam-macam warna. Ada merah, kemudian ada hitam, ada hijau, dan banyak lagi. Kalian juga bisa kustomisasi atau mencari warna lain ya. Nanti di praktek akan Ustadz coba praktekkan. Nah, selanjutnya kita coba membuat bullet dan numbering. Ya, seperti apa bullet dan numbering? Ya, bullet dan numbering itu cara buatnya kurang lebih sama, tapi kita beda ya ikonnya yang kita pilih. Nah, icon bullet itu menggunakan icon yang seperti ini, bullet-bullet, sama seperti mengubah font ataupun mengubah gaya fontnya. Semuanya itu ada di tab home. Jangan lupa ada di tab home. Nah, pertama-tama untuk membuat bullet adalah kita tuliskan kalimatnya ya. Pastinya misalnya di sini kalian bisa melihat di halaman 29 situ ada contoh daftar regu piket hari Senin. Nah, bagaimana cara membuatnya itu ya. Baik, untuk membuatnya kita tuliskan dulu kalimatnya, daftar regu piket hari Senin. Nah, setelah itu kita cari icon bulat pada tab home. Nah, setelah kita dapatkan icon bulatnya, kita pilih salah satu simbolnya. Jangan lupa pilih ya, misalnya mau bulat atau mau bulat tengahnya putih, atau mau kotak, atau mau segi 4 ya, atau mau centang, atau mau tanda panah. Nah, di sini kalian bebas memilih yang mana. Kemudian setelah kalian pilih, kalian tuliskan daftar rincian. Nah, bagaimana tuliskan? Tinggal kalian setelah muncul nanti icon, misalnya kalian pilih icon yang seperti di buku halaman 31 dan 30. Nah, setelah muncul icon itu kalian tinggal tulis Fahira misalnya di sini ya, contohnya ya, Fahira. Kemudian untuk selanjutnya kalian tinggal tekan enter. Ya, kalian bisa tekan enter untuk melanjutkan proses selanjutnya. Misalnya mau daftar keduanya di sini siapa nih? Firda. Nah, daftar ketiganya misalnya di sini ya, contohnya Carol, kemudian Fariska, kemudian Danis. Nah, begitu seterusnya. Kalian tinggal enter, enter, enter ya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu membuat numbering. Nah, kalau tadi kan bullet, sekarang numbering. Numbering kurang lebih sama proses pembuatannya. Hanya saja berbedanya di ikonnya. Ketika bullet itu menggunakan simbol-simbol ataupun gambar, kalau numbering itu biasanya menggunakan abjad ataupun angka ya, bisa huruf abjad atau angka. Nah, langkah-langkahnya kurang lebih sama. Pertama-tama tuliskan kalimatnya. Di sini bisa kita lihat contohnya di halaman 33. Dia ingin membuat daftar peralatan di kelas ya. Yang pertama itu ada papan tulis, yang kedua spidol, yang ketiga penghapus, yang keempat penggaris. Nah, kurang lebih sama caranya. Tuliskan kalimatnya, kemudian cari icon numbering di tab home, kemudian pilih salah satu jenis numberingnya. Kita bisa melihatnya di halaman 33 buku TIK masing-masing. Di situ banyak contohnya ya. Ada satu titik, kemudian selanjutnya 2 titik, kemudian ada 1 tanda kurung, ada A tanda kurung, ada B titik, ada A titik, kemudian ada I1,
mohon maaf, I titik, terus itu yang huruf Romawi ya. Kemudian ada juga yang pakai huruf kecil, ada huruf besar ya. Di sini kalian bebas pakai yang mana. Nah, selanjutnya tuliskan daftar rinciannya. Yang tadi 1 papan tulis, 2 spidol, itu kalian tuliskan. Caranya sama, tinggal menekan enter. Ya, selanjutnya membuat header and footer. Bagaimana proses membuatnya? Ya, baik. Pertama-tama kita buka dulu MS Word 2010. Kita membuat header dulu ya. Ya. Kemudian kita pilih icon header pada tab insert. Selanjutnya pilih bentuk headernya. Kemudian pilih ketik teks yang diperlukan ya. Kemudian kita klik tombol close header and footer. Nah, kalian bisa melihat di contohnya di sini di halaman 38. Nah, untuk header itu posisinya ada di atas, sedangkan untuk footer itu posisinya ada di bawah, seperti yang kita bahas sebelumnya di bab 1. Nah, di halaman 39 kalian bisa lihat di situ ada banyak bentuk header. Tinggal kalian pilih yang mana. Nah, kalian suka yang langsung kayak di gambar itu, yang dia menggunakan bentuk blank ya, atau ada juga bentuk alfabet, atau ada juga bentuk blank tapi 3 kolom ya, ada yang seperti itu. Nah, sebenarnya masih banyak lagi pilihannya. Baik, untuk footer kurang lebih sama, bedanya pada langkah kedua. Yang pertama kita buka dulu MS Word 2010. Nah, kalau untuk header itu kan kita pilih icon header. Kalau untuk footer kita pilih icon untuk membuat footernya atau icon footer. Ikonnya sudah kita bahas di bab 1 ya. Seperti apa ikonnya. Baik, selanjutnya kita pilih bentuk footernya, kurang lebih sama. Kemudian itu kita ketik teks yang kita perlukan, misalnya judul tulisan kita ya. Kemudian kita klik tombol close header and footer ketika sudah selesai. Baik, selanjutnya kita coba membuat bingkai ya. Tulisan kita misalnya kita ingin perindah dengan bingkai, jadi lebih indah kelihatannya. Baik, pertama-tama bingkai itu adalah fungsinya untuk memberi hiasan pada garis tepi ya. Contohnya kayak tulisan yang Ustadz buat ini ya. Ini Ustadz beri bingkai seperti ini. Nah, kelihatannya berbeda kan? Nah, ketika tidak ada bingkainya dia juga akan terlihat kosong ya. Bagaimana langkah-langkahnya? Ya, pertama-tama kita buat sebuah tulisan. Nah, kita buat dulu tulisan yang tadi, kita sudah atur tulisan kita seperti apa rupanya. Mau yang mana yang tebal, yang mana miring, kita sudah buat. Nah, kita buat semua. Kemudian kita pilih icon pack border pada tab pack layout ya. Jangan lupa di sini tabnya tab pack layout. Nah, kita pilih icon bordernya ya. Nah, kemudian kita klik tanda panah pada kotak art. Nah, ketika sudah muncul jendelanya, jendela namanya jendela border and shading. Nah, kita pilih panah di kotak art. Nah, posisinya itu ada di bawah di tengah. Nah, kemudian kalian bisa mencari hiasan yang mana yang akan kalian gunakan ya. Atau kalian bisa juga memilih hanya garisnya saja. Misalnya kalian hanya ingin memberikan garis kayak saat ini ya. Ya, kalian bisa juga memberikan seperti itu. Kemudian setelah itu kalian pilih tanda panah pada kotak width ya, di atasnya art. Nah, kalian bisa atur ketebalan daripada border kalian ya. Nah, setelah itu, setelah selesai kalian tinggal tekan atau klik tombol OK-nya. Baik, selanjutnya pengaturan alignment ya. Ini adalah untuk mengatur posisi paragraf kita ya. Posisi paragraf kita misalnya mau rata samping kiri, nah atau rata tengah, atau
rata kanan atau rata kanan dan kiri. Nah, kebetulan di sini yang ini contoh tulisan ini Ustadz membuatnya menjadi Just TV ya, atau rata kanan dan kiri. Ya, bagaimana untuk membuatnya? Ya, nanti kita pelajarin ya. Baik, sebelumnya kita ingat-ingat lagi ini ikonnya, untuk ikon untuk rata kirinya ya. Kita juga bisa menggunakan tombol shortcut untuk membuat rata kiri ya, yaitu tombolnya CTRL plus L. CTRL ini biasanya disebut dengan kontrol ya. Nah, kemudian icon center. Nah, kita bisa menggunakan shortcut CTRL plus E. Kemudian icon elegant right, kita bisa menekan shortcut CTRL plus R. Nah, kemudian kita bisa memasukkan icon Just TV dengan shortcut CTRL plus J. Jadi beda ya. Kalau senternya ini berbeda, bukan C. Kalau C itu kontrol copy. Ya, untuk center itu menggunakan kontrol E. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, blok paragrafnya. Jadi kita blok dulu semua paragrafnya yang akan kita atur perataannya ya. Nah, kemudian kita pilih salah satu icon dari keempat icon ini, dari keempat icon yang kita mau. Misalnya kita mau rata Just TV ya, atau kanan dan kiri, atau kita mau rata center. Nah, kita blok dulu semuanya, baru kita tekan salah satu ikonnya. Nah, icon ini kita gunakan untuk meratakan ya, jangan lupa ya. Jadi tulisan kita bisa lebih rapi. Nah, selanjutnya kita akan membuat nomor halaman atau page number. Nah, page number adalah penomoran halaman di lembar kerja. Bagaimana proses pembuatannya? Nah, prosesnya pertama, kalian buka dulu filenya. Misalnya kalian mau punya sebuah file tulisan yang berjumlah 10 halaman. Nah, kalian mau memberikan halamannya supaya tidak lupa bahwa ini halaman 1, ini halaman 2, ini halaman 3 ya. Jadi terurut. Nah, cara membuatnya pertama kita buka file yang akan kita berikan nomor halaman. Kemudian kita pilih icon page number pada tab insert ya. Kalian bisa di sini melihatnya di halaman 46 ya. Nah, kemudian kita pilih posisi page number. Kita pilih top of page atau bottom of page ya. Kalau top of page itu kita ingin memberikan nomor halamannya di atas. Kalau bottom of page itu kita ingin memberikan nomor halamannya di bawah. Nah, setelah kita pilih posisinya, kita pilih kemudian model page numbernya. Nah, kalian mau yang seperti apa? Kalian bisa lihat contohnya di halaman 46 gambar 2.50. Di situ kita bisa lihat ya, ada plan nomor 1, ada plan nomor 2, ada plan nomor 3, ada page X, asen bar 1, ada asen bar 2 ya. Di situ ada banyak pilihannya. Nanti kalian mau pilih model page number yang seperti apa ya. Kalau contohnya di sini dia menggunakan model number 2 ya. Jadi posisinya plan number 2. Di situ kalian bisa lihat contohnya itu di halaman 47. Di situ ada gambar 2.51. Nah, posisi numbernya atau posisi halamannya ada di tengah-tengah ya, karena dia pilihnya yang contoh 2. Baik, demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf, dan jika ada salah kata Ustadz mohon maaf juga. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, Ustadz ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.